Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Perkenalkan, nama ibu Sri Dewi Indah Permatasari. Biasa dipanggil Ibu Indah. Ibu mengajar di kelas 7 mata pelajaran IPS Sejarah. Sebelum kita memulai belajar, ada baiknya anak-anak ibu di rumah berdoa dulu ya. Nah, materi kita hari ini tentang mengenal masa praaksara. Buka buku paket IPS halaman 194. Baik, kita akan membahas tentang masa praaksara. Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara yang berarti pra sebelum, aksara tulisan. Maka dapat disimpulkan bahwa praaksara adalah masa sebelum ditemukannya tulisan. Praaksara biasa disebut juga dengan Nirleka. Nirleka berasal dari bahasa Sanskerta. Nir yang berarti tidak ada, leka tulisan. Nirleka berarti tidak ada tulisan. Nah, sehingga pada masa praaksara ini adalah di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Kapan waktu dimulai dan kapan berakhirnya masa praaksara? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Dan waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Nah, masa praaksara ini ada sejak manusia itu ada. Dan berakhirnya masa praaksara setelah manusia mengenal adanya tulisan. Nah, kapan di Indonesia masa praaksara berakhir? Yaitu ketika ditemukannya sebuah yupa di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada masa kejayaan Kerajaan Kutai pada abad keempat Masehi. Dengan ditemukannya tulisan yupa tersebut, maka masa praaksara di Indonesia telah berakhir. Perkembangan secara geologis. Nah, periodisasi sejarah secara geologis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kulit bumi masih sangat panas, sehingga pada masa ini belum ada ditemukan tanda-tanda kehidupan. Kedua, zaman Paleozoikum. Pada zaman ini disebut dengan zaman kehidupan tua, berlangsung sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Pada zaman ini, tanda-tanda kehidupan berasal dari laut, yaitu mikroorganisme, binatang-binatang kecil yang ada di laut. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Pada zaman ini disebut dengan zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Nah, biasa kita ketahui bahwa binatang purbakala itu dinosaurus yang memiliki ukuran sangat besar. Nah, dinosaurus ini hidup pada zaman Mesozoikum. Dan ada reptil yang masih ada pada saat ini yang bisa kita temukan adalah komodo. Nah, komodo juga termasuk
pada zaman Mesozoikum. Tadi kita membahas periodisasi sejarah secara geologis, sekarang kita bahas tentang periodisasi sejarah secara arkeologis. Masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi tiga, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Paleolitikum disebut dengan zaman batu tua, Mesolitikum zaman batu tengah, dan Neolitikum zaman batu baru. Lalu yang kedua, zaman logam. Pada masa ini, manusia sudah menggunakan logam untuk alat-alat kehidupannya sehari-hari. Zaman logam dibedakan menjadi tiga, yaitu zaman perunggu, zaman besi, dan zaman tembaga. Nah, ini ada tugas untuk bahan bacaan kalian mengerjakan tugas ini. Baca buku paket IPS halaman 194 sampai 203. Yang pertama, jelaskan pengertian masa praaksara. 2. Periodisasi sejarah secara geologis. 3. Periodisasi sejarah secara arkeologis. 4. Pembagian zaman batu. 5. Pengertian Kujokomendinger dan Abris Sorsorge.